warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Puspa, NPM 1740302003. Saya mahasiswa Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan membahas sedikit materi mengenai metodologi penelitian. Adapun materi-materi yang akan saya bahas yaitu definisi metodologi penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jenis-jenis penelitian, karakteristik penelitian kuantitatif dan kualitatif, dan macam-macam penelitian. Langsung aja kita masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu definisi metodologi penelitian. Menurut Sugiono, metode sebuah penelitian adalah langkah ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Menurut Nasir, metode penelitian adalah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Nah, jadi menurut dua pendapat ini dapat kita simpulkan bahwa definisi metodologi penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi dan data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapat tersebut. Nah, selanjutnya tujuan penelitian. Di sini yang pertama yaitu mendapatkan suatu rumusan hasil dari suatu penelitian melalui proses mencari, menemukan, serta menguji suatu pengetahuan. Yang kedua yaitu memecahkan masalah penelitian. Selanjutnya pada jenjang S1, itu menguji metode. Jadi di sini kita hanya menguji sebuah metode. Pada jenjang S2 kita mengembangkan metode. Jadi pada jenjang S2 ini kita tidak hanya fokus pada metode itu saja untuk memecahkan suatu masalah penelitian, tetapi kita bisa menggunakan metode yang lain. Selanjutnya pada jenjang S3 yaitu menemukan metode. Nah, jadi di sini kita disuruh menemukan metode yang terbaru. Nah, selanjutnya di sini manfaat penelitian. Di sini manfaat penelitian ada 3. Yang pertama yaitu memahami masalah. Memahami masalah di sini adalah memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak kita ketahui. Nah, selanjutnya memecahkan masalah. Memecahkan masalah adalah meminimalkan atau memperjelas suatu masalah. Nah, selanjutnya di sini mengantisipasi masalah. Mengantisipasi masalah adalah mengupayakan agar masalah tidak terjadi. Selanjutnya di sini jenis-jenis penelitian. Yang pertama yaitu penelitian berdasarkan tujuan. Penelitian berdasarkan tujuan ini terbagi menjadi 2, yaitu penelitian murni dan penelitian terapan. Yang pertama yaitu penelitian murni. Penelitian murni merupakan penelitian yang dilakukan atau diarahkan sekedar untuk memahami masalah secara mendalam dan hasil penelitian tersebut untuk pengembangan ilmu administrasi atau manajemen. Jujun S. Surya Sumantri 1985 menyatakan bahwa penelitian yang bertujuan menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah kita ketahui. Nah, selanjutnya di sini penelitian terapan. Penelitian terapan merupakan penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Gay 1977 menyatakan bahwa sulit untuk membedakan antara penelitian murni dan penelitian terapan secara terpisah, karena keduanya terletak pada satu garis kontinum. Penelitian dasar bertujuan untuk mengembangkan teori dan tidak memperhatikan kegunaan yang langsung bersifat praktis. Nah, selanjutnya di sini penelitian berdasarkan metode. Penelitian berdasarkan metode ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu penelitian survei. Penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil. Tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian
relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel. Nah, selanjutnya penelitian ex post facto. Penelitian ex post facto merupakan suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi, kemudian merunut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya kejadian tersebut. Nah, penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah suatu penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. Nah, selanjutnya penelitian naturalistik. Penelitian naturalistik ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu knowledge race dan action race. Penelitian naturalistik. Penelitian naturalistik sering juga disebut metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah. Nah, selanjutnya di sini knowledge race. Knowledge race adalah penelitian kebijaksanaan. Penelitian ini merupakan suatu proses penelitian yang dilakukan pada analisis terhadap masalah-masalah sosial yang mendasar, sehingga temuannya dapat direkomendasikan pada pembuat keputusan untuk bertindak dalam menyelesaikan masalah. Nah, di sini action race. Action race adalah penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan metode kerja yang paling efisien, sehingga biaya produksi dapat ditekan dan produktivitas lembaga dapat meningkat. Selanjutnya di sini ada penelitian evaluasi. Penelitian evaluasi adalah penelitian yang berfungsi untuk menjelaskan fenomena suatu kejadian, kegiatan, dan produk. Nah, selanjutnya di sini ada penelitian sejarah. Penelitian sejarah adalah penelitian yang berkenaan dengan analisis yang logis terhadap kejadian-kejadian yang berlangsung di masa lalu. Nah, selanjutnya di sini penelitian menurut tingkat eksplanasi. Nah, penelitian menurut tingkat eksplanasi ini terbagi menjadi tiga, yaitu penelitian deskriptif, penelitian komparatif, dan asosiatif. Nah, yang pertama yaitu deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel atau lebih, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel yang satu dengan yang lain. Nah, selanjutnya di sini penelitian komparatif. Penelitian komparatif merupakan suatu penelitian yang bersifat membandingkan sesuatu. Nah, jadi penelitian komparatif ini dia membandingkan. Nah, selanjutnya di sini penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Nah, selanjutnya di sini penelitian berdasarkan jenis data dan analisis. Di sini penelitian berdasarkan jenis data dan analisis terbagi menjadi dua, yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, yang pertama yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan data kuantitatif. Nah, data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data yang diangkakan. Nah, metode kuantitatif dinamakan metode tradisional karena metode ini sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Nah, selanjutnya di sini penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif ini berbanding terbalik dengan penelitian kuantitatif. Nah, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kalimat, skema, dan gambar. Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru karena popularitasnya belum lama. Dinamakan metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Nah, selanjutnya di sini karakteristik penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, yang pertama yaitu karakteristik penelitian kuantitatif, yaitu menjawab masalah khusus yang diangkat dari konteks penelitian. Selanjutnya, masalah khusus dalam penelitian disebut fokus. Selanjutnya, fokus yang diteliti lebih
mengarah pada proses daripada hasil. Nah, selanjutnya meneliti fokus yang sifatnya unik, menggunakan latar penelitian yang alamiah, manusia sebagai alat atau instrumen kunci dalam pengumpulan data. Rancangan penelitian bersifat sementara, tidak mengajukan hipotesis sebelumnya, tidak menggunakan konsep sampel, pemberi informasi disebut informan, pengamatan, wawancara, dan analisa dokumen sebagai teknik utama dalam pengumpulan data. Data bersifat kualitatif, analisis data secara induktif, kredibilitas, transferabilitas, auditabilitas, dan konfirmabilitas dalam melihat keabsahan data. Nah, selanjutnya di sini analisis data dan pelaporannya bersifat deskriptif. Nah, yang terakhir yaitu teori dari dasar. Selanjutnya di sini karakteristik penelitian kualitatif. Yang pertama, menggunakan pola pikir dedukatif yang berusaha memahami suatu fenomena dengan cara menggunakan konsep-konsep yang umum untuk menjelaskan fenomena yang bersifat khusus. Yang kedua, yaitu logika yang dipakai adalah logika positivistik dan menghindari hal-hal yang bersifat subjektif. Nah, selanjutnya di sini proses penelitian mengikuti prosedur yang telah direncanakan. Selanjutnya, tujuan dari penelitian kuantitatif adalah untuk menyusun ilmu nomotetik, yaitu ilmu yang berupa membuat hukum-hukum dari generalisasinya. Selanjutnya itu subjek yang diteliti, data yang dikumpulkan, dan sumber data yang dipakai sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Nah, selanjutnya penelitian menempatkan diri secara terpisah dengan objek penelitian, dalam arti dirinya tidak terlibat secara emosional dan subjek penelitian. Selanjutnya itu analisis data, dilakukan setelah semua data terkumpul. Nah, yang terakhir yaitu hasil penelitian berupa generalisasi dan prediksi, lepas dari konteks waktu dan situasi. Nah, selanjutnya di sini ada macam-macam data penelitian. Yang pertama yaitu data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, sketsa, gambar, dan gambar yang biasanya menunjukkan suatu kualitas tertentu. Selanjutnya di sini data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data yang diangkakan, biasanya berbentuk statistik. Nah, selanjutnya di sini data diskrit. Data nominal adalah data yang hanya dapat digolong-golongkan secara terpisah, secara diskrit atau kategori. Selanjutnya, data kontinum. Data kontinum adalah data yang bervariasi menurut tingkatan yang diperoleh dari hasil pengukuran. Selanjutnya di sini ordinal. Ordinal adalah data yang berbentuk ranking atau peringkat. Selanjutnya interval. Interval adalah data yang jaraknya sama tetapi tidak mempunyai nilai mutlak. Nah, selanjutnya di sini ada rasio. Rasio adalah data yang jaraknya sama. Nah, di sini yang terakhir yaitu variabel. Variabel adalah atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain, atau satu objek dengan objek yang lain, atau kegiatan tertentu yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Jenis-jenis variabel dapat dibedakan menjadi variabel independen, variabel bebas, variabel dependen, variabel terikat, variabel moderator, dan variabel intervening, dan variabel kontrol. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.